merasa puas, kan berpengaruh kepada apa Pak? Keistiqomahannya. Kenapa nggak diseimbangkan aja Ustadz? Keinginan kita ke dunia sama keinginan kita ke akhirat 50-50. Saudaraku seiman, tentunya seorang mukmin juga jangan sampai berharap kalau dunia ngikutin dia kemana-mana. Jangan sampai keinginan dia terbesar adalah dunia. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, man kanatid dunya hammah, siapa yang dunia itu keinginan terbesarnya, siapa yang dunia itu keinginan terbesarnya, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan kekuatannya. Artinya dia tidak punya kekuatan untuk istiqomah. Ya. Wa ja'ala al-faqra baina ainai. Dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Artinya selalu merasa kurang terus, nggak pernah merasa puas. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia pun tidak mendatanginya kecuali sesuai dengan yang dituliskan saja untuknya. Dunia tidak mendatanginya kecuali sesuai dengan yang dituliskan saja untuk dia. Maksudnya ditakdirkan. Wa man kanatil akhiratu hammah, sebaliknya, siapa yang keinginan terbesarnya adalah akhirat. Keinginan terbesarnya apa? Akhirat. Jama'allahu syamlah. Allah akan kumpulkan kekuatannya. Kekuatan apa Pak? Kekuatan dalam istiqomah, dalam beramal saleh, dalam kebaikan. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Allah akan jadikan kekayaan di mana? Di hatinya. Maksudnya hatinya itu selalu merasa qanaah. Iya. Merasa cukup dengan yang ada. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di mata dia. Subhanallah, lihat saudaraku seiman. Ternyata keinginan itu sangat berpengaruh. Siapa yang keinginan terbesarnya dunia akan berpengaruh kepada apa? Keistiqomahannya. Orang kalau keinginan terbesarnya dunia, yang dia pikirkan cuma dunia. Akibatnya apa Pak? Akibatnya ibadah jadi berat Pak. Mau ibadah kalau ada keuntungan dunia doang. Kalau nggak ada keuntungan dunianya, malas dia. Orang kalau keinginan terbesarnya dunia Pak, motivasi terbesar dia dunia itu yang membuat dia semangat. Tapi ketika mendengar tentang motivasi akhirat, nggak semangat. Contoh misalnya, kalau mendengar puasa itu menyehatkan badan, wah semangat dia. Tapi kalau mendengar puasa itu menggugurkan dosa, puasa itu pahalanya besar, kurang semangat Pak. Jadi kalau ada motivasi dunianya baru dia semangat Pak. Iya. Kenapa? Karena keinginan terbesar dia apa? Dunia. Makanya antum lihat ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang menginginkan akhirat sebatas mendengar panggilan azan langsung pergi ke masjid. Tapi orang yang menginginkan dunia Pak, ya malas dia pergi ke masjid.
Pasti. Tapi kalau diumumin di masjid, Bapak nanti setelah sholat berjamaah, tiap orang akan dibagi 1 juta. Kira-kira semangat nggak tuh Pak? Wah itu Pak, ya, 1 jam sebelum sholat udah penuh masjid Pak. Ternyata lebih semangat kepada uang 1 juta daripada kepada pahala akhirat. Itu bukti Pak, kalau ternyata keinginan kita kepada dunia lebih besar daripada keinginan kita kepada apa? Akhirat. Berbeda dengan orang yang keinginannya akhirat. Kalau keinginannya akhirat dan keyakinannya kuat bahwa pahala akhirat itu lebih baik, sebagaimana Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka dia akan semangatnya kepada pahala. Ya. Adapun janji-janji dunia itu nomor 30. Yang dia inginkan adalah pahala akhirat. Kenapa? Keyakinan dia bahwa akhirat itu yang lebih baik, yang lebih kekal, yang lebih menguntungkan. Maka di sini Pak, penting sekali saudaraku seiman, ya, agar kita termasuk dalam hadis tadi. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Yaitu akhi, penting sekali kita untuk memanage keinginan kita. Apa yang terbesar dari keinginan kita selama ini? Apakah keinginan kita yang terbesar adalah akhirat? Ataukah keinginan kita yang terbesar adalah dunia? Mungkin di antara antum ada yang berkata, Ustadz kenapa nggak 50-50 aja? Kenapa nggak diseimbangkan aja Ustadz? Keinginan kita ke dunia sama keinginan kita ke akhirat 50-50. Jawabnya Pak, pertama itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin bertemu dua cinta dalam hati seseorang. Cinta akhirat dan cinta dunia. Siapa yang cinta akhiratnya kuat, dia akan lemah cinta dunianya. Dan siapa yang cinta dunianya kuat, dia akan lemah cinta apa? Akhiratnya. Dan dua cinta ini akan saling terus mengalahkan. Dan akan terus berseteru sampai dia meninggal dunia. Dan setan pun menghiaskan kepada manusia tentang kehidupan dunia. Dijadikan dia seakan-akan akan hidup 1000 tahun lagi sudah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka disinilah kita penting ya untuk memahami bimbingan Al-Quran dan hadis bagaimana bersikap terhadap dunia. Ini yang kita butuhkan. Ini sebagai bekal kita hidup di dunia. Ya. Tentu yang pertama, akhi, yang harus kita persiapkan dalam kehidupan dunia ini adalah yang number one, yang pertama, yang paling urgent, yang paling penting, akidah, keyakinan. Karena akidah itulah yang akan merubah kehidupan seseorang. Tidak mungkin seseorang berubah tanpa akidah.